Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Pak Anas. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tema 2 subtema 1 tentang selalu hemat energi. Tapi sebelum itu mari kita KD 3.1 pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari dan sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari dan sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung memiliki banyak manfaat, termasuk sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok atau pengganti nasi. Selain sebagai makanan pokok, jagung juga dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. Bahan yang digunakan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan bonggol jagung atau bagian dalam daging ya. Itu ada bonggol jagung. Kulit dan bonggol jagung dapat dibuat menjadi tempat pensil dan vas bunga atau yang lain sebagainya. Tidak hanya tempat pensil dan vas bunga, tapi juga dapat digunakan sebagai lampu hias dan lain-lain. Ini adalah gambar jagung. Bagian jagung, bagian kulit ya. Kulit jagung digunakan sebagai bahan kerajinan. Bonggol jagung juga sama digunakan sebagai bahan kerajinan. Daging jagung dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok atau pengganti nasi. Sereal jagung sebagai pengganti nasi ini adalah contoh gambar sereal yang terbuat dari jagung. Contoh kerajinan dari kulit dan bonggol jagung ini adalah hasil dari kerajinan kulit dan bonggol jagung. Ini adalah vas bunga ya. Cantik sekali. Ini adalah tempat pensil. Ini dari bonggol jagung. Dan yang terakhir ini adalah ya, ini lampu hias juga terbuat dari bonggol jagung. Sesuatu yang mungkin kita pikir tidak bermanfaat, tapi bagi orang belum tentu, karena barang yang mungkin tidak ada artinya bagi kita bisa juga berarti bagi orang lain jika orang itu kreatif. Yang tadinya dari bahan yang tidak berguna menjadi barang yang berharga. Sumber daya alam berdasarkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan perbedaan kondisi alam. Berikut persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng.
Sumatera juga kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Jadi minyak bumi dan batu bara itu dimanfaatkan untuk bahan bakar. Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kinam. Pesisir pantai Jawa dimanfaatkan sebagai budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Pulau Jawa ini dataran rendahnya merupakan tanah tersubur di Indonesia. Kalimantan. Sebagian besar Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Jadi Pulau Kalimantan ini masih banyak ya hutan-hutannya. Hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan manusia sebagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sebelum dijual, sumber daya alam ini harus diolah seperti kelapa sawit yang harus diolah menjadi minyak goreng, getah karet diolah menjadi ban, dan rotan diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Tadi minyak bumi dan batu bara digunakan sebagai apa? Ya, sebagai bahan bakar. Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan, pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Kalau kamu nanti ke Sulawesi di pesisir pantai itu pasti banyak sekali yang namanya perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Papua. Sebagian besar wilayah Papua berupa hutan konveksi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya akan hasil tambang seperti emas, tembaga, dan logam. Emas dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan uang dan perhiasan seperti cincin, anting, kalung, dan gelang. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Cukup sekian dari Panas, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.